إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita teruskan kajian dari kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Qutbul Irsyad Al-Imamul Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Setelah kemarin kita membahas tentang zakat, sekarang kita membahas al-iksar minas shadaqah, perbanyak daripada sedekah. Wa bitasadduq 'alal arhamil muhtajin, lebih-lebih sedekah Anda kepada kerabat yang membutuhkan atau kepada ahli khair, orang-orang yang selalu andil dalam urusan kebaikan secara agama, dan kebetulan dia al-mukilli, secara ekonomi sangat sederhana atau bahkan di bawah kekurangan. Sedekah kepada orang-orang tersebut, maka di samping sedekah ada tambahan pahala. Sama fakir itu ada tingkatannya. Yang lebih kita kasih itu nilainya juga lebih. Apalagi dia fakir sekaligus kerabat, apalagi sekaligus orang yang dibutuhkan manfaatnya kepada umat, ada nilai tambahan. Sampai bagaimana Al-Imam Suyuti menggambarkan sedekah itu yang paling afdal, bahkan mengalahkan kepada orang tua yang butuh sedekah kepada para ulama, karena memang dia dibutuhkan ilmunya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dari tingkat kebutuhan, semakin lebih sedekah kepadanya ada nilai lebih. Dari segi dia memberi manfaat kepada orang lain, yang paling memberi banyak manfaat kepada orang lain kita membantu, nilainya juga lebih. Bahkan berarti di sini kalau sedekah kepada orang fasik bagaimana? Dia tidak pernah sholat, atau taruh bukan sedekah, taruh zakat dah. Kalau masuk kepada asnaf samaniyah 8 golongan, dia masuk fakir, namun dia tidak pernah sholat. Maka di sini karena dia tidak mau sholat, jangan, kecuali dengan zakat yang Anda berikan atau sedekah kepadanya, Anda dengan syarat, ente tak kasih zakat dari anak ya, kamu saya kasih sedekah daripada saya,
tapi tolong ente sholat. Maka ini lebih bermanfaat. Baik. Jadi sedekah ini kalau Anda kepengen pahala lebih, jadi ada teorinya. Kemudian ada nilai sedekah utama lagi, tidak memandang dari jumlah. Memang secara umum orang memandang kalau jumlahnya banyak berarti pahalanya banyak, benar. Tapi nisbat banyak itu beda-beda. Untuk orang miskin yang tidak pernah membawa uang lebih dari 100.000, kalau dia sedekah 50.000 berarti udah separuh harta. Tapi kalau dia uangnya berkisar di atas 1 miliar, sedekahnya 10 juta, itu tidak ada separuh harta. Makanya beda-beda di sini. Baik, maka daripada itu Nabi mengatakan sabaqa dirham ala alfi dirham. Kadang-kadang sedekah 1.000 pahalanya melebihi yang 10 atau yang lebih daripada 100.000 atau seterusnya. Sedekah 1 dirham mengalahkan pahala yang 1.000 dirham. Kenapa? 1 dirham dari orang nggak punya duit kecuali itu. Kalau Anda bicara orang-orang yang nggak punya duit atau orang yang pas-pasan, itu juga terjadi di keluarga Nabi Muhammad SAW. Taruh Sayyidina Ali. Allah memuji, Nabi memuji Sayyidina Ali. Hingga Allah pilihkan dan perintahkan Nabi Muhammad untuk menikahkan putrinya yang tercinta untuk kepada Sayyidina Ali. Ada satu cerita. Satu ketika di depan pintu Sayyidina Ali, waktu dia duduk di pintu rumahnya, depan pintu rumahnya ada fakir miskin minta. Maka Sayyidina Ali ngomong kepada putranya Hasan, ya Hasan, matur kepada ibu kamu, bilang ke ibu kamu, saya titip kepada ibu kamu uang 6 dirham. Minta yang 1, ini ada orang butuh. Siap, berangkat Sayyidina Hasan. Ketemu ibunya Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah SAW. Kata ibunya, dijawab ini dan disampaikan kepada ayahnya. Kemudian Sayyidina Hasan berkata, ayah, abah, ibu bilang uang 6 dirham itu jatah untuk beli tepung. Kalau kita berarti untuk buat beli beras. Jangan dikurangi maknanya abang di situ. Kemudian Sayyidina Ali katakan lagi, sudah jangan khawatir dengan terhadap jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bilang. Akhirnya dibasikan bukan cuma 1 dirham, semuanya. Karena tidak akan khawatir. Perhatikan ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Enggak ada duit kecuali 6 dirham untuk buat beli tepung, buat beli beras. Tapi diminta suaminya untuk sedekahkan 1, malah dikasihkan semuanya. Diambil semuanya, dikasihkan sama fakir miskin. Berarti setelah duit ya rada tepung, paham ya? Corok sampean ngono arep bojone piye kira-kira? Halo. Bu, sing dituku tepung tol kabeh. Cak perang ya kira-kira ya. Tapi ini enggak. Akhirnya tidak lama daripada itu ada orang lewat depan rumahnya Sayyidina Ali bawa onta. Ditanya, mau apa Pak? Ini mau jual onta. Berapa Bapak jual? Saya jual 140.000. Udah saya beli Pak, tapi duitnya 6-8 hari lagi. Bisa enggak? Oh boleh. Silahkan. Dijual 140.000, teman duitnya 8 hari lagi. Setelah dimiliki oleh Sayyidina Ali, dibeli dengan harga tempo, onta ditaruh di depan rumah. Beliau masuk, gak lama ada orang lewat.
Tanya, ini unta siapa? Saya cari keluar, oh ya unta saya. Ya, unta saya. Apa mau dijual? Bener. Berapa yang dijual ya Ali? Saya jual 200.000. Kalau ente mau siap, saya beli. Akhirnya unta dibeli 200.000. Berarti untung berapa Sayyidina Ali? 60.000. Kemudian yang 140.000 dikasihkan kepada pemilik unta sebagai uang temponya tadi untuk 60.000. 60 dikasihkan istrinya. Nih, langsung istri berkata, ini loh kita kalau mantap terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan sedekah 1 balasannya 10. Kita sedekah 6 dirham, balasannya 60 dirham. Masya Allah. Kemudian perhatikan, tadi kita bahas sedekah itu dalam kondisi kepepet seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Tidak ada duit kecuali itu, dan itu duit untuk beli beras. Bukan disedekahkan cuma 1 dirham, tapi total. Itu berarti beliau berusaha mempraktekkan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lan tanalul, kalian tidak akan pernah memperoleh albir, kebaikan. Ulama ada makan albir bermakna jannah. Ahli tafsir mengatakan albir bermakna surga. Kamu tidak akan pernah mendapatkan surga hatta tunfiqu, sampai kamu siap berinfak mimma tuhibbun, apa yang sangat kau perlukan, apa yang sangat kau cintai. Berarti dari sini surga itu memang bukan mudah, harus berkorban, harus penuh dengan keyakinan. Nabi bercerita sebuah cerita, memberikan sebuah hadis, mungkin gak nampak dalam pandangan kasat mata kita, tapi nampak kepada keyakinan orang-orang yang imannya sudah mantap. Makanya di saat dia punya duit, gak ada selain itu kecuali untuk dia makan, tetap disedekahkan. Hanya apa? Percaya dan mantap terhadap ayatnya Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, perhatikan ini. Maknanya apa? Maknanya sedekah itu yang paling afdal di saat Anda khawatir dan cemas. Kalau Anda keluarkan, nanti gimana nasibnya kamu? Nanti gimana nasibnya keluarga kamu? Nanti di saat khauful faqr, di saat kau khawatir dan cemas akan fakir, justru kamu sedekahkan, itu jauh pahalanya lebih besar, dan justru itu adalah menyelesaikan daripada kefakiran. Tapi berat ya, berat apa enggak? Kalau iman ini enggak, ini berat. Khauful fakir itu terjadi kepada kita. Ya, kalau seandainya kita takut neraka sama dengan takut fakir, niscaya akan masuk surga semuanya. Cuma takut fakir kita mengalahkan daripada takut neraka. Masya Allah. Ya, ini memang iman ini lagi lemah. Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan ini. Saya ulangi lagi kata beliau, la yamna'uk minat tasadduq makhafatal faqr. Jangan kamu tidak jadi sedekah karena takut daripada fakir. Fa inna tarka tasadduq, justru kamu meninggalkan sedekah itu walladzi yajlibu al-faqr, yang menyebabkan kamu jadi fakir. Saya ulangi,
Jangan meninggalkan sedekah karena takut fakir. Justru meninggalkan sedekah itulah penyebab kamu jadi fakir. Kalau meninggalkan sedekah menjadi sebab menjadi fakir, berarti di saat takut fakir kita paksa sedekah, bagaimana? Fahuwa yajlibu al-ghina was-sa'ah. Justru itu akan menjadikan kamu jadi cukup, jadi lebih jembar, menjadi lebih daripada cukup. Sampai dikatakan gini, kata innal ladzi tadabbar an ad-dunya, ada orang itu dibenci dunia. Maksudnya dibenci dunia itu bagaimana? Dunia itu kalau kita ambil, kita kejar, yang ada cuma lari. Kita berpaling lagi. Gambarannya Anda ngejar lawan jenis karena ada cinta, begitu orang malah ngene malah belayu. Iya, buat cegat, melengos, lari, malah marah. Jangan ganggu saya, misalkan gitu ya. Sama tetap aku cinta sama kamu, misalkan. Tambah belayu, malah pegel. Upaya kamu tuh mendapatkannya dibalas daripada dia semakin marah sama kamu. Ini gimana ini? Dunia ini seakan-akan maunya lari terus dari saya. Saya buka usaha bukan malah berhasil, modal saya hancur di usaha ini. Saya pindah di usaha yang lain bukan berhasil, modal sekali lagi hancur lagi sudah. Pindah lagi. Seakan-akan dunia benar-benar berusaha lari daripada saya. Kata beliau, kalau Anda kepingin dunia tidak lagi lari kepada Anda, justru dunia menghadap kepada Anda, ambil daripada harta kamu, sedekahkan. Ya, ambil harta kamu, sedekahkan. Ini udah terbukti. Dunia awalnya lari. Sebuah usaha bisnis tanpa dibersamai sedekah awalnya tidak sesuai target. Selalu tidak sesuai target, selalu enggak sesuai target. Tapi dengan disistem, dia tidak kerja kecuali harus ada sedekah. Dia tidak buka usaha jual beli kecuali yang sekian persen buat sedekah. Justru dia dapat di luar daripada target. Ini banyak yang membuktikannya. Taruh Anda jualan bakso, sehari target Anda 100 mangkok. Ya, jangan 100 dijual semuanya. Mungkin yang 3 buat untuk tukang becak, buat untuk fakir miskin, buat fulan bin fulan. Maka insya Allah target 100 terpenuhi atau bahkan bisa lebih. Sebelumnya targetnya 100, padahal ikhtiar usaha, sponsor ini semuanya udah kami lakukan, tapi gak pernah nyampe target. 50% aja udah untung. Coba Anda mundur 1 langkah dengan sedekah, tapi bisa lari ke depan jauh lebih kencang, misalkan lebih jauh lagi. Bisa ini. Ini terbukti ini. Kenapa demikian? Karena rumusnya jelas dari yang ditunjukkan sama Nabi Muhammad SAW, sekaligus doa-doa yang diberikan kepada orang yang bersedekah. Malaikat mendoakan, Sayyidina Umar mendoakan. Apa kata para malaikat? Allahumma atil munfiq khalaf. Tidak ada matahari muncul dari sebelah timur sana kecuali selalu diapit malaikat kanan dan kiri. Yang kanan berkata, Allahumma a'ti al-munfiq khalaf. Ya Rabb, a'ti senantiasa berikan al-munfiq, orang yang ahli berinfak, khalaf pengganti. Menjadi orang-orang yang ahli sedekah, kasih ganti dia ya Rabb. Kasih ganti dia ya Rabb. Tapi sebaliknya, malaikat sebelah kiri berkata, Allahumma atil mumsik talaf. Yang suka mengekang ya Rabb, iman untuk dikeluarkan, kasih dia talaf, rusak ya Allah.
Jualannya nggak laku, nggak ada konsep untuk sedekah, maka subhanallah masakannya cuma mambu saja. Wis tinget nih. Halo, awal jual lodeh, berikutnya jual petis nanti ya. Nget-ngetan 1 minggu. Kenapa? Itu tadi nggak ada di konsep sedekah. Ini doa daripada malaikat setiap pagi lagi. Sayyidina Umar ibn Khattab juga demikian. Iya, beliau mendoakan. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar sampai bergumam, ya Rabb, semoga kaya itu, ya, keluasan rezeki itu Engkau berikan kepada ahlul fadl. Siapa ahlul fadl? Orang yang gemar membantu orang, orang yang gemar menolong kebutuhan orang, orang yang berpikir terhadap kebutuhan daripada agama. Semoga orang kayak gini ya Rabb kasih kesuksesan ya Allah. Maknanya bisa Anda tahu, yang gak gemar jangan dikasih kaya ya Rabb. Yang gak gemar, gak ahlul fadl, ya kasih standar-standar aja dah. Apa untuk kurang-kurang didik. Ini doa daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu perhatikan ini. Ya, sedekah ini. Sedekah ini benar-benar luar biasa. Masya Allah. Kemudian Nabi aja udah ngomong, la yanqus al-mal min shadaqah bal yazdad. Harta yang Anda sedekahkan tidak akan bisa berkurang, tapi bertambah. Kenapa? Kalau yang ngomong itu adalah manusia atau manusia biasa, kita mudah percaya. Tapi kalau yang ngomong Nabi, kita percaya itu perlu waktu kadang-kadang. Kita percaya itu harus terbentur dulu kadang-kadang. Jangan nunggu terbentur dulu. Semua yang Anda dapat daripada Nabi, usahakan bisa segera mengamalkan. Ya, Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau bicara manfaat di dunia seperti itu, belum lagi manfaat di mana? Di akhirat. Dikatakan gini ya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kita itu ibadah macam-macam ya. Ya ada sholat, ada sedekah. Jangan sholat tok, tidak ada sedekah. Jangan sedekah tok, nggak ada sholat. Iman, ada orang dermawan tapi nggak pernah sholat. Ini iman. Perhatikan kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau katakan, as-salatu tuballighuka nisfat tariq. Mau nggak mau kan kita berjalan menuju kepada Allah atau menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mau tidak mau. Salat kamu itu bisa mengantarkan kamu kepada separuh jalan untuk menuju kepada surga atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat mengantar separuh jalan. Wasam yuballighuka babal malik. Sementara puasa ngantarkan kamu kepada sampai pintunya sang raja, pintu surga. Salat mengantar separuh jalan, sementara puasa mengantar sampai kepada pintunya. Tapi kalau pintunya belum terbuka, ya sama aja percuma. Siapa kira-kira yang membuat pintu itu terbuka? Was-shadaqah tudkhiluka fihi. Sedekahlah yang bisa membuka itu pintu dan membuat kamu bisa masuk kepada di dalamnya. Jadi ya juga harus sholat, puasa, tapi jangan lupa yang namanya apa? Sedekah. Lebih-lebih Sayyidina Luqman juga mengatakan sedekah itu yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu bisa hancur karena sedekah.
Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal pakar hadis mengatakan sedekah itu akan menjadi naungan kamu besok di hari kiamat. Ya, termasuk bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan bahwa besok di akhirat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali 7 golongan yang mana dia akan mendapatkan naungan daripada arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada 7 golongan siapa? Rajulun tasaddaqa bisadaqah. Ada lelaki yang sedekah dengan sebuah sedekah. Fakhfaha, cuman sedekahnya dibuat sembunyi. Hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminuh. Sampai tangan kiri aja nggak ngerti kalau tangan kanan tuh aktif bersedekah. Ini bentuk kepada kita bagaimana gambaran sedekah sir, sedekah rahasia itu luar biasa. Tudfiq ghadab Rabb. Sedekah sir itu bisa membendung amarah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faedahnya luar biasa sekali di sedekah ini ya. Tayyib, Masya Allah. Sampai beliau katakan begini, wa'lam, ketahuilah, anna lis-sadaqah manafi' ajilah wa ajilah. Sedekah ini ada manfaat secara ajil. Ajil itu sekarang di dunia. Wa ajilah, dan akan manfaat nanti di akhirat. Apa ini manfaat secara duniawiyah? Famin manafi'iha al-ajilah tazid fir rizki wal umur. Termasuk manfaat di dalam dunia, sedekah menjadikan sebab apa? Bertambah rezeki kamu dan juga bertambah panjang umurnya kamu. Ya, berarti kalau Anda ngerasa senang ditambah rezekinya dan tambah panjang umurnya, jangan lupa bersedekah. Mungkin bahasanya ngodot umur, diodot umur saja. Kok kan naik umur diodot? Ya ini udah disebutkan tazid fil umur. Delala wae loro rakyat ditambani ahli sedekah malah dadi ini mari. Kenapa? As-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah bisa nolak bala. Kenapa demikian? Karena juga dalam riwayat dikatakan kalau kamu sakit jangan cuma bersedekah berobat secara medis saja. Gimana? Tolaklah wadawu mardakum bisadaqah, kata Nabi. Obati keluarga kamu yang sakit dengan sedekah. Jadi kalau sakit jangan cuma pakai medis, datang ke dokter beli obat yang mahal saja. Taruh seandainya kalau engkau bisa ya yakin dan mantap, mungkin daripada beli mahal cari obat yang standar, sisa untuk menuju kepada mahal karena udah dapat standar kita sedekahkan. Itu secara resep Nabi, Anda bisa sembuh. Bahkan dikatakan ta'amus sakhi dawa. Makanannya orang yang loman itu obat. Makanya orang loman itu setiap hari seperti makan obat. Artinya apa? Dia makan sesuatu kekebalan tubuh. Tapi sebaliknya ta'amul bakhil, makanannya orang pelit jadinya penyakit. Kalau ada orang pelit jangan didoakan mati. Ntar cepat mati aja udah dia. Di sini dia makan apa? Dia makan penyakitnya terus. Gak perlu Anda doakan mati. Artinya orang gak doakan mati udah mati. Artinya ini berarti makannya orang dermawan itu obat, makannya orang pelit itu jadi penyakit. Nah, itu manfaat yang pertama secara duniawiyah. Kemudian watadfa maitatasu, istimewanya lagi ahli sedekah Allah akan jaga dia
tidak akan meninggal dalam keadaan mati yang tak baik. Wal iyadu billah min dalik, tinggal mati saja su'ul khatimah. Wal iyadu billah min dalik. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ceramah itu gak panjang-panjang, cerita sing dengerin nangis gugluk. Kita orang kadang-kadang ceramah pakai ayat, pakai hadis, ini sebagainya, yang dengarkan kurang ada asar, nggak ada bekas. Syekh Abdul Qadir Jailani ceramah cuma cerita, saya tadi pagi masak, sudah siap tinggal makan, kita taruh ada di dalam meja tinggal makan. Datang kucing lari-lari, akhirnya mancal makan saya, jatuh tumpah semuanya, nggak bisa dimakan. Ini ceramah beliau. Saya dengarkan nangis. Kiopo wae ceramah cerita panganan karo kucing iso nangis. Kenapa? Ikhlas. Ya, menyampaikan dengan hikmah. Apa mananya? Kasihan bagaimana makanan yang diproses sejak pagi dengan capeknya, dengan biaya dan sebagainya, sampai sore mungkin udah mateng, tinggal sedikit dia makan, nggak bisa diambil manfaat, makanannya jatuh. Itu gambarannya. Mungkin ada orang sejak kecil min ahli amal, sejak kecil min ahli sholah, min ahli saum, min ahli sedekah, min ahli khair, min ahli dakwah, min ahli ilm, min ahli misalkan. Sejak kecil tinggal mau mati, kafir dulu baru mati. Tinggal mau mati apa? Kafir dulu baru mati. Wal iyadu billah min dzalik. Tahukah Anda Ar-Rajal, sahabat Nabi Muhammad SAW, ahli Quran, ya, ahli bahasa, ini sebagainya, delegasi yang paling top di zaman itu, zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika ada orang ngaku jadi Nabi, Musailimah Al-Kadzab, yang dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk nasihati, karena tutur bahasa yang selalu termuat daripada ayat dan hadis adalah Ar-Rajal, dikirim Rajal. Tapi nyampe di lokasi terfitnah sama Musailimah Al-Kadzab, akhirnya kafir. Percaya kenabian Musailimah Al-Kadzab karena ditipu, dirayu dengan duit. Ente mau ndak ya Rajal? Tak kasih duit. Ya, separuh kekayaan saya, kerajaan karena aku jadi nabi ini milik engkau. Cuman syaratnya umumkan ke masyarakat kalau saya ada nabi yang hak, saya seperti Nabi Muhammad. Maka langsung keluar itu Rajal. Masyarakat melihatnya siapa? Rajal sahabat Nabi, Rajal pakar hadis. Dia ajak kepada masyarakat untuk mempercayai kenabian daripada Musailimah Al-Kadzab. Maka berbondong-bondong masyarakat, sampai dikatakan fitnahnya Rajal asyad min fitnati Musailimah Al-Kadzab. Fitnah di dalam menipu daripada masyarakat untuk mempercayai kepalsuan Nabi Musailimah Al-Kadzab lebih dahsyat daripada si Nabi sendiri itu tadi, si Nabi palsu sendiri itu tadi. Sehingga akhirnya dia masuk pasukan Musailimah Al-Kadzab, sampai terjadi peperangan dan akhirnya mati. Apa kata para sahabat? Kasihan Rajal. Iya, awal Islam sama Nabi, ahli hadis, ahli Quran, hingga dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar. Sampai sahabat mengatakan afdhalul wafd indana ar-Rajal. Delegasi yang top bagus dalam uraian kata-kata adalah Rajal. Cuma tinggal mati saja, dol, dia sesat. Ditambah apa? Wa adall, dan menyesatkan banyak orang. Wa kafar, dan ditutup dalam kondisi kafir. Wal iyadu billah min dzalik. Sejak kecil baik, tinggal mati sesat, menyesatkan, wa kafar. Kalau sesat menyesatkan kemudian tobat, sih mending. Seperti Nabi yang palsu lagi selain daripada Rajal di zaman itu.
Dia banyak orang mati membela kepalsuannya, namun pada akhirnya dia tobat. Dan pada akhirnya dia menyesali ketobatannya. Di zaman Sayyidina Umar ikut perang bersama pasukan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini masih ada tobatnya. Jadi perhatikan, sedekah bisa tadfa maitatassu. Sedekah akan jadi tameng kepada Anda, akan menjadi benteng kepada Anda supaya tidak terjadi mati yang su'ul khatimah. Amin Allahumma. Perbanyak minta, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb, dengan semuanya ya Rabb, berikan kepada kami husnul khatimah. Maka dikatakan kalau Anda minta husnul khatimah, setan menangis dan menyesal seperti punggungnya terbelah menjadi dua. Karena nggak ada target di antara kita daripada target setan, kecuali ya apa kita matinya su'ul khatimah. Kalau Anda minta dan dikabulkan sama Allah, itu husnul khatimah, hancur sudah harapan setan. Dan salah satu benteng daripada kita untuk supaya aman daripada su'ul khatimah, perbanyaklah sedekah. Kalau udah su'ul khatimah, hancur sudah. Iya, kalau udah husnul khatimah hancur sudah. Tapi kalau husnul khatimah, alhamdulillah. Kemudian ditambah lagi wa tadribu as-sihha lil jism. Sedekah itu bisa menjadikan sebab badan kamu jadinya sehat. Itu tadi. Makanannya ahli sedekah adalah obat. Wal barakah lil mal. Sedekah bisa jadikan sebab bagaimana harta kamu jadinya berkah. Ente-ente. Harta itu kalau berkah apa? Enggak habis-habis, no way, cukup aja. Anda perlu ini, cukup aja. Tapi kalau enggak berkah, kelihatannya banyak, selalu habis, gerangsang dan sebagainya. Sing ketipu, hancur, ya rugi, salah dia beli, ini sebagainya. Tapi kalau berkah, subhanallah. Kalau kepen berkah kepada harta, jadi ahli sedekah. Masya Allah, ini secara dunia, belum manfaat secara akhirat. Belum manfaat secara ajilah akhirat. Apa itu? Tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Sedekah bisa memadamkan, mematikan, menghapus dosa Anda seperti cepat kilat. Air bisa memadamkan daripada api. Kalau bisa digambarkan dosa kita itu api, sementara sedekah kita adalah air. Api tidak akan bisa kuat bertahan kalau dia berkumpul atau digerucuk dengan air. Demikian dosa kita nggak akan bertahan kuat, ya kalau dia digerucuk daripada pahalanya sedekah. Kemudian tadi dikatakan jidil, ya naungan daripada arasnya Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedekah juga akan menjadi sitron minal azab, menjadi tameng kamu daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara pelit, itu kalau tidak dilawan tidak sembuh. Pelit harus dilawan. Ya, jangan berharap dapat banyak kebaikan kalau asasa kita mendasari urusan kita dengan pelitlah. Al-bukhlu yamna 'anil khair dikasih. Pelit itu akan menghalang-halangi dari pintu kebaikan secara total. Tapi kalau pelit kita tekan, kita lawan dan sebagainya, berubah, nanti semoga Allah berikan kelezatan kita menjadi orang-orang ahlu sedekah. Coba kalau kita pelit pada anak kita merasa gak enak. Pelit terjadi kepada mantu kita gak enak, marah. Tapi kenapa kalau pelit kepada diri kita, kok kita nyaman-nyaman saja?
Kita itu jangan doakan anak kita itu cuman kaya. Doakan anak kita itu ahlu sedekah. Kalau ahlu sedekah otomatis dia kaya. Kalau ahlu sedekah otomatis dengan orang lain sedekah. Apalagi sama orang tua. Jangan cuma sekedar kaya. Kaya belum tentu ahli sedekah. Tapi kalau ahli sedekah, insya Allah pasti kaya. Minimal kaya hatinya. Masya Allah. Dah, yang jelas lihat ini, Sayyidina Umar beliau mengatakan al-a'mal tabahat. Amal itu saling membanggakan diri. Salat, puasa, baca Quran. Apa kata beliau? Faqalat as-sadaqah, maka dari amal yang saling membanggakan diri, maka si sedekah akan berkata, ana afdalukum. Di antara kalian wahai para amal, yang paling afdal tidak lain adalah saya, kata si sedekah. Kenapa? Karena sedekah manfaatnya kepada banyak orang. Anda sholat manfaat kepada Anda sendiri. Anda puasa manfaatnya kepada Anda sendiri. Anda sedekah, Anda dapat manfaat secara duniawiyah dan ukhrawiyah. Barusan kita bahas, orang lain juga dapat manfaat yang besar. Makanya kalau bicara bangga, yang paling membanggakan amal ya sedekah. Yang paling bagus sedekah. Banyak yang membutuhkan, banyak yang mendapatkan manfaat daripada sedekah Anda. Masya Allah. Dah, yang jelas. Ya, semoga kita jauh daripada sifat pelit ya. Lihat kita satu cerita sebagai penutup. Sayyidina Hasan wal Husain, cucu Nabi Muhammad dan salah satu sahabat Nabi. Ini cara membalas orang itu di luar logika kita. Kenapa bila bisa roman seperti itu? Ya karena didikan ayahnya. Ayahnya didikan Nabi Muhammad SAW. Nabi didikannya Allah. Ya, Nabi didikan Allah. Qad addabani Rabbi fa hasana ta'dibi, kata Nabi. Saya yang didik langsung Allah. Ya, demikian para sahabat. Qad 'allamani ar-Rasulullah fa ahsana ta'limi. Kalau saya dikasih ilmu, dididik, yang didik adalah Rasulullah. Sayyidina Hasan pernah Sayyidina Husain jalan menuju Mekah. Di tengah jalan kehabisan bekal. Ada orang tua, dia ngomong, "Bu, boleh saya bertamu kepada ibu?" Maksudnya supaya dijamu. Akhirnya, oh iya nak, silahkan. Nak, saya punya kambing. Kalau anak mau menyembelih, saya siapkan masak dan sebagainya, nanti bisa dimakan untuk kalian. Dibeleh dan dimakan. Kemudian jalan. Bu, saya ahli Madinah. Ini mau ke Mekah. Ibu kalau ke Madinah mampir ke rumah saya. Siap. Akhirnya berangkat. Enggak lama suaminya pulang. Semuanya tanya, Bu, istriku, mana kambing kita yang satu-satunya? Kita nggak punya kambing selain itu. Saya sembelih. Tadi ada orang Quraisy lewat, katanya gini-gini, dimarahi sama suaminya. Tapi akhirnya dia jalan ke Madinah. Waktu jalan, Sayyidina Hasan duduk di depan pintu. Ada orang jalan lihat, ini kayak ibu yang ngasih kambing kemarin. Panggil, Bu, ibu kenal nggak sama saya? Saya nggak ngerti nak. Yang penting saya kenal sama ibu. Ibu yang ngasih kambing itu, ibu saya balas, dikasih 1000 kambing. Dikasih duit 1000 dinar. Kalau sekarang setara 4 miliar. Bu, yang ibu jamu bukan saya, adik juga ibu jamu namanya Husain. Ibu biar diantar ke sana. Husain langsung bertanya, ibu dapat dari Hasan berapa? 1000 kambing dan 1000 dinar. Saya akan kasih sama. Bu, masih ada satu lagi. Datang ke salah satu sahabat. Maka sahabat mengatakan kepada ibu, Bu, kalau ibu datang ke saya pertama, saya akan buat capek Hasan wal Husain. Sudah, Hasan Husain masih berapa? Berarti total 2000 kambing. Ibu tak kasih 2000 kambing sama 2000 dinar. Berarti ibu tadi pulang bawa 4000 kambing sama 4000 dinar. 4000 dinar sama kurang lebih sekitar 16 miliar. Mulai dari suki. Paham di sini ya? Iso ndak iki mentol ndak sudah kok kambing sak meroke. Halo. Gak mentol ya. Mesak niki wong tuwek kowe kambing 1000 repot ngarit kok ya. Masya Allah, hakada orang dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.